Ternyata sepatu kolongan itu nipu ya. Nah, jadi ada komentar dari netizen, Pak, dari Konoha harga mati. Wah, luar biasa. Tapi Gambarnya, ini gimana nih? nggak konsisten ini. Iya, harusnya Marijoa harga mati gitu. Nah, dia bilang, Kalau kita ngobrol sama beberapa teman-teman yang kerja di pabrik, terus kemarin juga ada yang kita ajakin keliling kan, nah itu ya memang bener statementnya. Dan setahu kita di era-era akhir-akhir tahun sekarang ini memang susah banget ada barang kolongan kan, karena regulasinya sudah seketat itu. susah banget. Iya, barang kolongan utuh ya. Gitu. Iya. Kalau dulu kan beneran kolongan dimasukin ke kolong-kolong gitu, diselipin ke truk yang keluar gitu kan segala macam. Sekarang tuh bener-bener di-destroy aja. Jadi ya udah nggak ada, kecuali mungkin nih ya, ini tuh adalah material yang diselundupkan, yang dicuri, dikerjain di luar, diaku-aku sebagai kolongan. Jadi nggak full. Iya, Nggak utuh. iya. Kemungkinan besar begitu. Ya berarti bukan barang kolongan dong ya. Tapi itu. ya tetap kolongan lah. Ini curian. Curian, material sebagian. Nah, Iya. Nah, kalau di Indonesia kan emang ketat banget ya. Tapi pertanyaannya emang di negara lain kayak gitu. Nah, ini yang jadi pertanyaan, soalnya kemarin tuh waktu aku ke Semarang itu kan sempat ngobrol sama orang material. Material purchasing di pabrik-pabrik gede. Dia bilang kalau misalkan biasanya yang masuk ke Indonesia itu adalah kolongan juga, tapi bukan dari Indonesia, dari Uganda Timur. dari Uganda Timur, kalau nggak dari Salomon. Salomon Island. Salomon Island. Seperti gempur ya ternyata Salomon Island. Luar biasa. Perang Dunia 2. Kayak gitu. Jadi emang kebanyakan sih dia bilang emang dari Vietnam gitu. Dari Vietnam, dari Cina juga banyak. Dan emang bentuknya utuh dari pabriknya. Jadi kolongannya ini standarnya udah internasional, Pak. Iya, ini memang bukan permainan orang ngelolosin dong, Pak. Apa tuh? Ya permainan mafia berarti dong. Ngeri dong. Kalau barangnya kayak gitu kan bukan 1-2 barang yang lolos mungkin. Nah itu, kan. yang datang ke Indonesia pasti nggak mungkin 12 pasang, 10 pasang. Iya. Pasti berbal-bal dong. Iya, itu berarti sudah permainan. Gila ya? Dan apakah bener-bener sebenarnya kolongan atau itu bukan kolongan diklaim kolongan terus dimainin oleh mafia? Wah, itu kita tidak pernah tahu. Itu bisa juga. Wah, Anda menyebarkan cara yang tidak benar. Iya, maksudnya tapi kan gini, kalau gue sendiri pernah ketemu di lapangan ya, karena memang kita lihat yang namanya reject itu diklaim, ini tuh barang reject dan lain sebagainya, itu sebagian material asli, sebagiannya enggak, diassembly di situ, dan gue sendiri pun memang pernah melihat tempat-tempatnya. Gue datang ke situ, si orangnya dengan bangga mengakui ini barang curian dari pabrik A, pabrik B, pabrik C, diassembly di tempatnya dia. Di assembly-nya bukan di pabrik, barangnya hasil nyolong dari pabrik, dikeluarkanlah sebagai barang yang diaku kolongan, reject kolongan. Ya berarti kan memang sebenarnya udah nggak ada dong. Emang ada. Iya. Dan itu kalau ada dari luar pun permainan. Lanjut, jadi kamu masih percaya kolongan? Nah, yang kedua dari Ishak. Ishak Sikabudin. Saya orang awam tidak bisa bedakan ori dan palsu. Jadi saya lebih memilih beli brand lokal dari official store-nya langsung untuk bener ini. Cukup beli 1 tahun 1 kali langsung ke store-nya, di mall beli yang terbaru, nabung 5.000 satu kali. Oh my god. Beautiful. Amazing. Ini yang papa cari selama ini. Wah, akhirnya loh gue ketemu lagi orang dengan mindset sehat. Nabung dulu 5.000 per hari. Ya bener sih. Iya kan, kita pengen sesuatu, kita nabung dulu. Nabung 5.000 per hari kali 30 hari udah berapa? 1.500.000. Enggak lah, Oh, 150. benar. Iya kan, nabung 10 bulan 1.400.000. Ya kan, mulai bisa tuh beli barang ori yang diskon-diskon. Bener. Sehat pola pikirnya. Pantesan yang like-nya sampai 133. Iya, sehat. Ini yang nge-reply juga bilangnya pasti, wah bagus mas. Iya, bener. Sehat. Iya, tapi ini juga jadi penting nih karena sekarang kan banyak yang gray area juga ya. Nah, jadi apakah ini reseller kah atau dan lain sebagainya. Jadi kita nggak tahu tempat belinya ini resmi atau enggak. Nah, ini yang mengerikan memang, kasihan ya udah nabung kayak bro yang ini kan, bro Iksan ya. Udah dikasih tulisan normal. Iya, kayak bro Ishak, kan udah nabung, terus mau beli nih, ternyata ketipu kan bete.
bete lah. Ya. Nabung setahun bro. Iya. Makanya dapetnya KW. Betul, makanya kita carinya ke tempat-tempat yang terjamin. Sebenarnya gini, kita udah sempat rekomendasi sih beberapa, teman-teman bisa ikutin ya video-video kita, vlog-vlognya. Ada ke beberapa toko-toko juga, bisa dicek lah beberapa toko-toko yang recommended, termasuk juga marketplace recommended by kita. Betul. Oke, Sip. lanjut. Ini gampang nih. Dari Arafik 645. Namanya gampang. Nah ini gampang nih. Orang kaya pakai sepatu KW pasti dianggap mahal. Orang biasa pakai sepatu ori pasti dianggap KW. Gitu aja prinsip. Ini prinsip dari zaman dulu nggak sih? Bentar, setahu gua orang tuh nggak peduli sama apa yang kita pakai. Ya mungkin shoe polish kali ya. Kan kita Waduh. suka ngeliatin gitu, kita suka julidin sepatu itu, orang gitu kalau kan. kita kan suka nyidik-nyidik Iya, ya. iya. Tapi orang lain tuh nggak peduli loh. Harusnya iya. Kalau gue udah nggak ada lagi mode kerja, gue nggak peduli. Lu pakai barang ori, lu pakai barang KW, mau lu kaya mau lu miskin, gue nggak peduli loh. Maksud dia kayaknya bukan orang kaya deh. Orang ganteng pakai sepatu KW dikira ori, orang jelek Ganteng privilege. ganteng privilege. Ya, gimana? Susah sih ya. Susah sih. Harus ke Korea dulu sih operasi. Waduh. Ya, privilege. Ke Korea berapa sih? Nggak tahu, mau? Mau? Kalau sponsori kita ke Korea. Nah, selanjutnya ini tuh apa sih? Kenapa ada logo ini? Nggak tahu. Artinya apa ya? Nggak tahu. Ini kayaknya Kayaknya orang dari dalam subscriber. nih. Ini kayaknya orang dalam nih. Orang dalam YouTube ya? Kayaknya ya. Dari Gusti Nur Andi Afriandi Nur. 6438 dibacain nggak sampai segitu? Nurnya ada 2. Iya, nah ini lo harus klarifikasi nih, abang diusir SS karena sering jualan last call, di foto-foto, ada yang nge-live. Nah, nah ini lo harus klarifikasi kenapa ngomong gitu, diusir. Sebenarnya gua nggak diusir sih, cuma disuruh keluar aja. Oh, Kayak mohon maaf lebay. mas, nggak boleh gitu. Kayaknya emang bener yang dikatain sama Iya. si Mbak Agus ini. Nah, pertama nih kalau lo mau ke SS lagi bilang dulu sama manajernya. Kayak gua kemarin tuh mau konten di SS. Nah. Ngomong dulu untuk ini non komersial bla bla bla. Kita mau cerita barangnya ori di sini bla bla bla. Nah kalau di Bandung kan gampang, maksudnya udah banyak yang kenal. Enggak Kemarin juga, kan gue nggak kenal. Gue datang minta izin. Kalau oke ACC ya udah konten gitu kan. Nah, kayak waktu terakhir tuh yang bulan apa sebelum Lebaran kalau nggak salah tuh. Nah, itu gue datang ke store-nya, cari store manager, cari manajer areanya, minta izin. ACC ya udah baru konten. Kalau belum ya udah nggak Berarti bawa emang kamera. Sebenarnya kesalahan Iya. kita sih. Karena emang lagi di Semarang saat itu, kalau nunggu lama pak. Oh iya, udah ada Kebetulan ada gitu. lumpia yang nunggu. Nah. Udah sibuk kita. Dari ganti nama. Harusnya pemilik brand-brand seperti Adidas, Nike, NB sidak ke toko-toko yang jual barang KW di mall, di medsos, Paling tidak memberi pelajaran pada dari yang politik lain kita. biar takut. Memang. Setuju. Betul. Cuman mungkin gue secara umum ya, sepengetahuan gue dari pihak brand ya, mereka pun akhirnya sekarang menyadari. Makanya terjadi nih ada sekarang tuh dari pihak distributor resmi akhirnya ada yang buka pameran di mall juga. Betul. Untuk mengejar market-marketnya gitu ya, bersaing sama ya oknum-oknum penjual KW ini yang ikut-ikutan buka di mall gitu kan, biar di tackle gitu. Ini barang resmi loh gitu, diskon juga, diskonnya ya harganya menarik dalam. Kemarin juga gue lihat banyak yang cakep-cakep tuh. Ada tenang pak. Wah dimarahin kita. Ada yang nyokot di Iya, bawah. iya. Ada yang nyokot di bawah. Ada yang nyokot di bawah. Jadi intinya mereka juga yang menyadari lah, dibilang ketar-ketir juga sebenarnya enggak. Tapi bukan hal yang mudah bagi mereka juga untuk langsung turun tangan terus putar-putar sidak karena Iya. itu wasting money and resources mereka juga. Mending buat marketing dan lain-lain. Betul, dan mereka mendingan ya itu tadi udah jelas ya udah daripada sidak turun ke jalan, gue bikin aja di mall-mall secara resmi. Itu langkah tempat. Iya, Ya, gitu. Jadi daripada di tackle tuh langkah-langkahnya dengan cara kayak gitu atau preventif yang lain. Ya mungkin nggak tahu ya internalnya ya, kita nggak dapat informasi langsung dari internal para brandnya, terutama brand internasional ya. Iya. Tapi ya menurut gue pasti ada gitu, mereka sudah melakukan. Tapi kebetulan waktu kemarin tuh ada yang bukan kemarin sebenarnya beberapa minggu yang lalu itu ada yang nge-DM di Cipolis. Oke, dari pesantren. Wah, bukan juga. Suruh ngebangun lagi katanya. Nggak, dari advokat. Dia bilang advokat terus lagi nge-handle klien yang pengen membumi hanguskan. Dari Vali? Bukan. Oh, oke. Mario Jo. Membumi hanguskan para distributor, bukan para distributor, para penjual KW yang ada di Indonesia. Oh, bagus tuh. Dia minta list store-store-nya yang menurut kita sudah terindikasi menjual sepatu KW.
Oh, Sama oke. kita kasih lah listnya pakai Google Sheet 1000 tuh. Spread. Spread aja. Nggak tahu diolahnya kayak gimana. Iya. Jadi Ya jadinya capek bos, ketemu satu muncul 1000 katanya. bener, sama ini juga dulu gua pernah baca berita Mhm. kalau Nike itu dulu pernah sidak besar-besaran di Cina di Fujian ini ya. Oke. Tapi dampaknya adalah ya itu. Tokonya jadi buka malam kan? Nah, itu. Nah, fasadnya apa? Dalamannya itu jualan mesin sepatu. KW. Ini ada lagi Pak, dan ini kebetulan yang terakhir dari Hendrian Hartanto. Mudah-mudahan keluarga hartanya Hartanto. banyak. Ya. Amin amin amin. Wah bacanya panjang Pak, bisa disimpulin aja. Iya, iya, iya. Apa nih? Ini thank you banget klarifikasinya dari ex orang dalam. Cuman intinya gini, dia menjawab bahwa tuduhan-tuduhan kalau di Sport Station itu KW atau bazar-bazar MAP itu KW itu tidak benar. Kenapa? Nah, beliau membeberkan alasannya. Jadi kan setiap season itu model berganti nih, barang berganti. Nah, terus barang-barang yang last season atau season sebelumnya itu diskonnya pasti Besar. dalam Cuci gudang lah istilahnya. cuci gudang. Karena kan itu jadinya dead stock. Nah, daripada rugi dijual harga modal atau bahkan di bawah modal. Daripada jadi dead stock gitu kan, minimal duitnya muter. Iya. Nah, bisa jadi barangnya udah lama, seasonnya setahun, 2 tahun lebih gitu kan. Nah, ya wajar sih. Gue juga kalau bisnis gitu ya punya dead stock dan umur produknya udah lama banget nih. Ya akhirnya mau diapain? Ya mending dijual harga modal atau bawah harga modal. Minimal ada duit yang bisa diputerin. Benar. Ya ibaratnya mungkin nih harga modal gue 100. Ya biasanya gue jual 1 juta. Ya kan ternyata 1 juta nggak laku, diskon dulu nih 500 nggak laku, ya udah masuk ke last call atau seasonal call yang panjang kayak gini dari itu. Tapi kan iya benar sih benar. Benar emang pasti last call itu hal yang normal lah. Tapi kan harus Sport Station, distributornya resmi. Iya, Iya itu. Cuman kan jangan sekarang Pahi aja kemarin nemu kan? Kenapa? Pahi juga nemu kan kemarin? Oh iya, Bazar benar. loh. Iya, ya masih ada loh sampai minggu kemarin tuh. Nah, cuman kita mencari ini di mana lokasinya. Coba tolong tolong kasih koordinat. Kemarin tuh ada yang bilang di Braga City Walk ada katanya. Wah ada. Gue datang minggu kemarin, ternyata tidak ada. Mungkin udah ada. Nah, nggak tahu juga ya. Nah, ada lagi yang bilang oh di sini nggak ada. Coba dong yang presisi informasi itu. Jadi kita bisa silaturahim dengan tenang gitu kan. Kita bisa langsung liput di sana. Lo melanggar ini juga kan, copyrightnya juga gitu kan, bukan hak lo juga sebenarnya. Ya buat apa? Kalau memang tapi kan yang penting gue punya barang, punya sepatu segala macam, itu sudah terjawab dengan brand Indonesia. Dengan harga lebih miring tentu saja daripada brand Adidas, Nike dan teman-teman. Lebih masuk akal. Masih masuk akal. Dan lebih membantu. Lebih membantu UMKM. Gitu. Dan ini juga mungkin terakhir ya, gue melihat komen-komen seperti ini sebenarnya sangat membantu. Kenapa? Karena ada orang-orang yang menganggap SS itu barangnya KW dan lain sebagainya. Nah ini tuduhan-tuduhan yang entah kenapa selalu berembus sampai 2025 ini. Oh kayaknya enggak Pak, nyambung yang ini. Nyambung yang ini nih. Yang soal live di yang itu live SS. Iya bisa jadi Ketipu itu. kayaknya. Ketipu juga. Cuman ini tuh isu lama. Ini tuh isu sejak zaman Kaskus dulu, TikTok belum ada tuh udah ada isu ini tuh. SS tuh dianggap KW. Iya. Gila. Padahal itu milik distributor resmi. Cuman sekarang logikanya gini, ngapain juga seorang distributor resmi yang barangnya melimpah, dead stocknya banyak, dia harus masukin barang-barang KW dicampur sama barang ori. Gak masuk akal. Mending jual yang last call. Iya, mending dia ini jual-jualin last call dan dead stocknya mereka dihabisin bener-bener. Iya. Ngapain juga dia campur sama barang KW gitu. Gak make sense bahkan buat dianya. Nah, lebih parahnya lagi kalau itu terjadi beneran mencederai brandnya, sudah tutup bye-bye, itu kehilangannya triliunan. Oh ya, si distributornya Ya bakal iyalah, kena tuntut lebih kenanya gede. lebih gede, lebih gila Intinya gitu. mah manajemen resikonya nggak dapat. Iya, Benar. nggak masuk akal sekali gitu. Dan tahu nggak, terakhir tuh gue denger dari yang ngasih tuduhan kayak gitu siapa? Tukang jualan thrift.